Oke, jadi di sini kita memiliki narasumber seorang roastery. Halo teman-teman. Oke, jadi bisa diceritakan monggo Mas, Dimulai dari mana dulu nih? awal mula merosting Oke, dan lain-lain. jadi kan oke, perkenalan dulu, nama lu DJ. Aku kebetulan sekarang jadi barista dan semi roaster di Majawaja. Nah itu dulu awal mula aku mulai belajar roasting itu 2023 sekitaran itu dimulai dari, karena kan dulu awalnya aku barista tuh. Awalnya barista, terus lama-lama juga tertarik lah jadi roastingnya, karena diibaratkan aku waktu itu ngerasa ya cukup lah ilmunya, kayaknya aku pengen belajar yang lain. Akhirnya aku mencoba belajar untuk roasting, ternyata asik juga untuk roasting kopi itu, sehingga ya keterusan lah terus sekarang. Oke. Lalu kalau di Majawaja itu ada jenis kopinya apa sih Mas? Kalau jenis kopinya Majawaja itu sebenarnya kita mostly pakainya full arabica, tapi untuk beberapa kali kita juga menghadirkan seasonal beans. Kita menghadirkannya tuh ada Excelsa sama Liberica, tapi itu belum tentu ada setiap bulannya. Maksudnya jadi seasonal aja, yang pasti itu Majawaja itu selalu sedia itu arabica. Arabica. Terus berarti di sini biasanya kan Arabica. Arabicanya pakai rata-rata pakai daerah mana sih Mas? Yang sering ada di line up-nya Majawaja. Sering ada di line up itu, yang paling sering tuh kita punya dari Jawa Barat, yang paling sering kan ya. Yang paling sering itu kita punya dari Jawa Barat, dia lebih tepatnya dari Sukaurip, Jawa Barat. Terus habis itu kita juga untuk filternya ya, untuk filter yang kita pasti ada itu biasanya Sukaurip, Jawa Barat. Sedangkan kalau untuk espresso itu kita pakainya Sumatera Utara dari Mandailing. Proses pasca panennya itu biasanya di sini pakai metodenya apa ya? Oke, kalau proses pasca panen yang kita ambil dari setiap petani dan prosesor itu, untuk Sukauripnya kita mostly ngambilnya yang natural anaerob, sedangkan kalau untuk Mandailingnya itu kita biasanya full wash sama natural seperti pakai di espressonya. Terus kalau beansnya sendiri kan ada grade-grade-nya. Di sini ada standarisasi, misalnya harus pakai grade ini. Sebenarnya kalau standarisasi grade itu kan di dunia perkopian ya, maksudnya ada grade-grade tertentu itu yang menjadi patokan lah untuk kita sebagai roaster itu memilih si biji ini untuk di roasting. Tapi itu tuh sebenarnya masih rancu, maksudnya standarisasinya itu sebenarnya masih belum jelas. Cuma kalau di bagian komersilnya gitu, kita biasanya nyebutnya itu specialty grade. Kenapa kok specialty grade? Karena dia minim defect. Jadi si green bean-nya ini tuh dia sangat minim kerusakan, terus green bean yang cacat itu sangat minim lah, sehingga ketika di roasting dan akhirnya kita sortir lagi itu mungkin hanya sekitar 2% penyusutan dari hasil. Oke. Lalu untuk kapasitas stok yang biasanya tersedia itu berapa kilogram? Jadi kalau untuk sekali pengambilan kita biasanya kan per panennya ya, panennya Arabica itu kan selalu di tengah tahun, sekitar bulan Juni sampai Juli ya, Juni itu. Nah sehingga biasanya kita tuh pengambilannya tuh selalu agak banyak. Misalnya kayak Mandailing itu hampir setiap bulannya kan, dalam satu kali panen kan petani itu kan bisa panen berapa ton gitu. Pokoknya dalam setiap bulannya itu pengambilan kita itu minimal di 20-30 kilo. Karena itu kita mempertimbangkan untuk kebutuhan di kedai, yang kedua itu kebutuhan komersialnya, karena kan kita juga jualan roasting. Ya. Tapi biasanya untuk roastingnya itu kita per batch by demand. Ya. Nah sehingga katakanlah gini, kalau kita roasting untuk kopi-kopi filter, kopi-kopi yang diolah dengan hand drip itu,
paling sekali ngerosting itu kita paling banyak itu 3 kilo. 3 kilo itu untuk disimpan selama kurang lebih hitungannya itu 1 bulan. Jadi 3 kilo 1 bulan itu dibagi lagi, jadi 2 kilo untuk dijual, 1 kilo untuk keperluan Anda. Itu nggak bisa lebih banyak lagi mas kalau roastingnya? Sebenarnya masih bisa, cuma kan Demand. kita juga tetap menghitung demand-nya kan. Karena Maksimal berapa mas? Kalau- Paling banyak? sekali ngerosting ya, Iya. sekali ngerosting itu kan kalau kebetulan mesin yang kita pakai kan masih mesin skala kecil, tapi kita biasanya juga pinjam alat roasting dari teman itu ukuran 3 kilo. Itu biasanya kita sekali roasting di sana itu bisa 10 batch itu berarti 30 kilo itu kita sekali roasting. Oh, Cuma kan tidak cuma satu origin yang kita roasting, maksudnya kita roastingnya kan beberapa, kayak misalnya kebutuhan espresso itu biasanya kita roastingnya itu per 5 kilo sampai 10 kilo, nah itu 20 kilo misalnya, itu untuk batch yang kita pakai di filter. kalau misal ambil harga grosir gitu mas, itu bisa nggak nih? Minimal berapa kilo gitu ada nggak? Gitu. Kalau kita masih belum sampai di tahap industri yang seperti itu sih. Tetapi kita jualnya itu nanti per 100 gram sampai per 200 gram. Itu untuk yang filter. Sedangkan kalau untuk yang espresso kita jualnya per 1 kilo. Tapi juga itu kita harus memperhatikan stok untuk di kedai juga. Sehingga kita tidak bisa semua beans-nya itu dikeluarkan untuk dijual secara roast bean gitu loh. Tuh. Cuman harga Aja. terus kalau untuk harga-harganya mas, Kalau harga-harganya kita variatif sih. Kita biasanya itu mulai dari harga 45.000 per 100 gram. Nanti untuk 200 gramnya tinggal dikalikan duanya aja. Pokoknya kalau range-nya untuk filter itu biasanya kita dari harga 45.000 sampai 100.000 per 100 gram. Itu tergantung bahan baku yang kita ambil juga. Kalau untuk semisalnya untuk pemesanan dalam jumlah banyak itu kira-kira dapat memenuhi permintaan pesanan atau enggak ya? Terus misal di atas dari apa ya? Yang biasanya Kapasitas biasanya. kapasitas biasanya. misal lebih dari 50 kilo gitu langsung gitu. Itu sebenarnya kita bisa-bisa aja sih, Bisa, kita ya? nyangkupin lah untuk yang memenuhi kebutuhan seperti itu. Cuma memang tidak bisa melibatkan banyak pihak. Jadi itu kita biasanya untuk kita ngisi itu dalam artian apa ya? Kita menyuplai lah, kita menyuplai untuk coffee shop lain itu biasanya kita tetap hitungannya by demand. Iya. Sehingga kan kami juga perlu memperhatikan kebutuhan si coffee shopnya itu kan seberapa, untuk kami menghitung HPP-nya dan segala macam lah, terutama untuk pengirimannya juga. Apalagi kalau misal si coffee shop itu letaknya nggak sama-sama di Jogja, bisa aja di luar Jogja atau di luar Indonesia kan juga bisa. Karena beberapa kali juga kami mengirim itu kopi nggak cuma di area Pulau Jawa aja, maksudnya kita juga sempat mengirim ke luar Jawa, terus habis itu sempat kirim ke Singapura juga. Oh itu paling banyak biasanya berapa mas? Kalau kirim Kalau keluar? waktu itu aku sendiri luar Jawa aja ya, aku mengirimnya itu sekitar 3 kiloan, 3 kilo per 1 bulan. Itu 3 kilo itu aku kirim rutin ke Singapura. Dari Singapura nanti baru dilanjut ke US waktu itu. Oh gitu. konsumen. Oh, Sekian, terima kasih Mas Kiki siap, sama-sama. atas interviewnya.